Subhanahu wa taala. Demikian yang saya dapat. Warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita sebagai umat Islam bisa introspeksi dan sadar akan perbuatan yang telah kita lakukan selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji serta syukur kita hadiratkan Allah Subhanahu wa taala dan juga junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Ada kehidupan, ada pula kematian. Kematian adalah sebuah kepastian yang tak bisa dinegosiasikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan di dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Ali Imran surat ketiga ayat 185. Perjalanan menuju akhirat merupakan suatu perjalanan yang panjang, banyak aral dan rintangan, serta memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Dan kematian adalah gerbang pertama yang harus kita masuki untuk menuju akhirat. Dan kematian bukanlah hal yang sepele. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ilaha illallah inna lil mauti sakarat." Tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya di dalam kematian terdapat rasa sakit. Hadis riwayat Bukhari. Saat nyawa kita dicabut, napas kita tersengal, mulut terkunci, anggota badan kita tanpa daya dan pintu taubat pun tertutup. Pada saat itu tak ada yang bisa menghindarkan dari sakaratul maut. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari padanya. Quran surat Qaf surat ke-50 ayat 19. Jamaah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, cukuplah kematian sebagai nasihat untuk setiap dari kita. Apakah kita sudah siap ketika kematian datang kepada kita? Sudahkah cukup bekal yang kita punya untuk menempuh perjalanan selanjutnya menuju alam akhirat yang kekal dan abadi? Sudah pantaskah kita bertemu Rabb kita? Sudah layakkah kita untuk ditempatkan di dalam surga beserta kemewahan di dalamnya? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan akhirat. Mati dengan husnul khotimah, dengan diridhai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan dengan hati yang puas lagi diragainya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam syurga. Quran surat Al-Fajr surat ke-89 ayat 27 sampai 30. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kita banyak. Nah itu tunggalnya adapun orang yang sedikit amalnya berjalan dengan kedua kaki mereka, sementara ada pula yang berjalan dengan wajahnya itu orang-orang kafir. Pada acara Ramis hari ini serta Alhamdulillah sudah pada maju semua ya. ya. Ada perlu yang hal-hal yang kita perhatikan. Yang pertama ketika tadi berpidato apa coba? Suara, intonasi, ya kan? Harus jelas. Jadi kalau masa nanti kalau kita pidato di depan sedikit orang sama banyak orang suaranya beda atau sama? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beda suara. Tapi kalau ibu di depan kelas 40 anak atau 36 anak suara ibu sama beda? Beda. Makanya harus kita perhatikan adalah berapa audiensnya, ya kan? Ya. Nanti kalau jadi ustazah, kalau pidato jadi ustazah kayak ustazah mumpuni, yang itu yang Mumpuni aja nggak tahu. Iya itu ya itu. Nah kan suara
Iya. Masya Allah, ya kan? Jadi harus lebih suaranya. Kedua adalah pede. Udah alhamdulillah udah maju ke depan, karena di depan dikit kita pede-pede aja. Apa perlu nanti kelas 9 pas kebiasaan agama kelas 9 maju, ada yang mau maju anak kelas? Insya iya, nggak apa-apa ya pagi, besok pagi ya. Tadi Pak maju coba nanti gak bagus. Ya, maju. Kok disyukurin? Sana kapan? Nah kamu sudah berapa? Sudah. Berarti itu kamu aja yang maju. Ya, boleh. Kalau misal baca pun usahakan jangan nih baca kalau ini sambil sebagian besar dihafal dan kalau yang lupa-lupa baru dilihat. Ya. Jadi jangan baca terus nutupin muka, jangan. Iya. Nah, gitu ya. Terus selanjutnya apa? Apalagi ketika pembukaan harus lebih dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Itu lebih ini harus lebih apa ya? Biar menarik perhatian orang, memperhatikan kita. Sholawat dan salam senantiasa tujuan kita lebih berarti-arti ketika di awal. Pembukaan jadi orang, oh iya perhatikan kita. Semua mata tertuju padamu. Gitu ya. Jadi begitu. Jadi ketika kita berpidato pertama kali ucapan satu yang lantas. Kalau pidatonya banyak orang, ya kan? Jadi orang ingat, oh langsung jadi ngamuk, jadi melek. Nah, gitu kan? Gitu. Nah nanti terus selanjutnya tahapan-tahapannya. Ketika kalian isi materinya harus bertahap. Isi materinya itu sekarang gini. Pengertian ini misal kita hari ini kita akan bahas tentang puasa wajib. Apa itu puasa wajib? Nah, konsepnya puasa wajib adalah kapan kita melaksanakannya, terus dikaitkan ke kehidupan sehari-hari kita. Nah, itu tuh. Intinya kalau dalam pidato itu orang akan perhatikan apa? Suara sama gaya kita. Kalau inti apa sebenarnya isi, karena orang nggak pernah perhatikan kan? Iya. Tapi yang penting itu adalah kita suaranya lantang, menarik perhatian. Terus ketika membacakan ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala dan surat apa baca yang bagus dengan lantang artinya apa. Itu ya. Jadi begitu. Jadi orang akan perhatikan ketika kita pede, nggak nunduk. Ingat saya harus nggak nunduk, nanti kalau tampil kasih lihat nggak nunduk, pede aja. Ya, perhatikan kita. Kalau itu bisa ngajar kalian nunduk aja, enggak? Terus nggak ada perhatikan. Arahkan mata